Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Lydia Elvina Devika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal PAS untuk remedial tugas matematika. Untuk lanjutannya, lihat di video selanjutnya ya. Bye-bye. Yang pertama, untuk memecahkan soal seperti ini, kita harus mencari dari 27-nya dulu nih teman-teman. 27 ini jika kita bagi dengan angka 3, hasilnya itu 9. Dan 9 jika kita bagi dengan 3, itu hasilnya 3. Maka kita sudah punya 3 buah 3 di sini ya, 3 buah angka 3 di sini. Jadi kita pakai 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita letakkan angka ini di sini ya teman-teman. Jadi 3x min 5. Lalu kita kali yang luar dengan yang dalam. 3 kali 3 adalah 9x. Dan 3 kali 5 adalah min 15x. Kenapa min? Dikarenakan ada tanda minus di sini. Terus abis itu, untuk mencari rumus yang ini, kita memerlukan rumus yang ini. Jadinya akar 3 pangkat 9, sini 3, menjadi 3 9 per 3. Hasilnya 3 pangkat 3. Ini sudah sama ya teman-teman dengan cara yang kita cari maksudnya dengan cara yang kita cari dengan angka 27. Maka dari itu, kita untuk memecahkan hasilnya adalah 9x min 15 sama dengan 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari sini. Nah, sehabis itu 9x, kita ini ingin mencari nilai x ya teman-teman. Maka dari itu 15 ini pindah ruas ke sini. Dia menjadi tambah. Jadi 3 tambah 15 adalah 18. Maka 9x sama dengan 18. X sama dengan 18 bagi 9 adalah 2. Maka nilai x adalah 2. Kita mencari nilai 4x min 7 ya teman-teman. Jadi 4, karena x kita sudah menemukan, jadi dalam kurung dikali 2 dikurang dengan 7. 4 kali 2 itu 8, dikurang 7 itu 1. Jadi nilai 4x min 7 adalah 1. Selesai. Kita lanjut soal berikutnya ya teman-teman. Soal pembahasan berikutnya ya teman-teman, kita akan memecahkan masalah soal ini ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah bilangan 27 ini menjadi bilangan pangkat, yaitu 3 pangkat 3, karena 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27 ya teman-teman. Nah, terus kita tambahkan dengan pangkatnya dia yang sudah ada, 2 per 3. Nah, karena ini sama-sama ada 3, maka ini kita bisa coret teman-teman. Jadi hasilnya tinggal 3 pangkat 2. Kita untuk mengubah nilai 1 per 2 ini bisa loh teman-teman. Jadi itu 1 per 2 min 4 menjadi 2 pangkat 4. Kok bisa? Karena 2 ini kita pindah ruas ke atas. Jadi minusnya juga hilang teman-teman. Karena minusnya hilang, jadi 2 pangkat 4. Nah, sehabis itu kita tinggal masukin aja nih teman-teman. 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 itu 9, ditambah 2 pangkat 4 itu 16, dibagi 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, 9 ditambah 16 itu hasilnya adalah 25. Jadi 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. Selesai teman-teman. Untuk caranya seperti ini ya. Lanjut untuk soal berikutnya ya teman-teman. Di sini ada 4 bilangan yang harus kita pecahkan. Yang pertama-tama kita harus mencari nih angka berapa saja yang jika dibagi ini hasilnya itu bisa. Nah, kita menggunakan angka 7 ya teman-teman, karena 7 bisa dibagi dengan 175, bisa dibagi dengan 112, 63 maupun 252 itu bisa dibagi dan juga dikali ya teman-teman. Jadi 2 dikali 7 kali berapa yang hasilnya 175, yaitu 7 dikali 25. Nah, akar dari 25 ini adalah 5 teman-teman. Jadi 5 dikali dengan 2 hasilnya adalah 10. 10
kita turunin akarnya, jadi 10 akar 7. Terus jadi 8 akar 112. 112 itu adalah 7 dikali dengan 16. Nah, akar dari 16 itu adalah 4 ya teman-teman. Akar itu 4. 4 dikali dengan 8 hasilnya adalah 32 teman-teman. 32 akar kita turun lagi nih 7-nya, akar 7. Nah, kita soal lagi ke soal yang berikutnya. Itu ada plus 6 plus akar 63. Nah, akar 63 ini kita kalikan juga nih teman-teman dengan 7, yaitu 7 dikali 9. Nah, akar dari 9 itu adalah 3. 3 ini kita taruh paling depan. Jadi 3 akar 7. Nah, untuk soal yang terakhir nih teman-teman, yang berikutnya adalah 3 akar 252 itu 7 dikali dengan 36. 36 ini akar dari 6. 6 dikali dengan 3 adalah 18. Jadi 18 akar 7. Nah, karena semuanya sudah sama akarnya 7, 7, 7, maka kita harus menjumlahkan dan mengurangkan bagian depannya saja teman-teman, seperti 10, 32, 3, dan juga 18. Jadi 10 dikurang 32 ditambah 3 dikurang 18, hasilnya adalah min 37 akar 7. Selesai. Kita lanjut kepada soal berikutnya teman-teman, untuk menentukan daerah yang mana yang diarsir oleh kedua garis tersebut. Nah, kita langsung lihat teman-teman. Untuk yang pertama ini kita jadikan ini adalah sebagai garis 1 ya teman-teman, dan ini adalah sebagai garis 2. Nah, 2y min x kurang dari 2 itu sama aja, berarti 0 lebih kecil daripada 2. Benar atau salah? Merupakan pernyataan yang benar. Dan 4x plus 3y kalau lebih kecil daripada 12 itu seperti 0 kurang dari 12. Apakah pernyataan yang betul? Iya, itu pernyataan yang betul ya teman-teman. Maka garis ini mendekati garis titik 0 nih teman-teman. Maka dari itu mereka berjalan mendekati 0. Garis 1 berarti benar ya teman-teman, makanya dia diarsir ke dalam. Nah, dan garis 2 pun ya dia benar, maka dari itu dia melewati garis yang mendekati angka 0. Nah, dari kelima garis ini, garis yang dilewati oleh 2 garis atau daerah yang dilewati oleh 2 garis adalah daerah 1. Merupakan daerah yang ini teman-teman. Nah, cukup sekian, terima kasih. Akan mengerjakan soal berikutnya teman-teman. Nah, kita langsung aja sama seperti tadi teman-teman. Jadi kita langsung masukkan ini sebagai 0 ya teman-teman. Jadi 0 lebih besar daripada 8. Apakah ini merupakan pertanyaan yang benar? Ini merupakan pertanyaan yang salah ya teman-teman, karena 0 itu lebih kecil daripada 8. Makanya ini pertanyaan yang salah. Nah, yang bawahnya lagi, apakah 0 lebih kecil daripada 5? Itu adalah pernyataan yang benar ya teman-teman. Nah, ini kurang dari ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang bawahnya lagi 0 lebih besar daripada 18 merupakan pernyataan benar atau salah? Ini pernyataan yang salah juga ya teman-teman. Nah, kita jadikan sebagai garis 1, garis 2, dan ini adalah garis 3. Nah, yang pertama untuk garis 1 itu pernyataan yang salah. Ini adalah angka 0 teman-teman. Jika ia pernyataan salah, maka ia akan menjauhi garis 0. Maka dari itu arsirannya keluar ya teman-teman. Nah, untuk garis yang kedua adalah pernyataan yang benar, maka dari itu ia mendekati garis mendekati titik 0 ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini adalah garis yang salah, maka dari itu ia menjauhi titik 0. Maka daerah arsiran yang dilewati oleh ketiga garis tersebut adalah daerah 3 ya teman. Nah, yang merupakan garis yang ini teman-teman, karena dia dilewati oleh garis 1, 2, dan juga 3. Terima kasih, lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Untuk selanjutnya ini sudah ada gambar dan sudah ada beberapa pertidaksamannya teman-teman. Jadi kita akan pakai yang ini
Dan ini untuk mencari eliminasi titik potong yang ini teman-teman, karena titik yang ini dan ini sudah ketemu, yaitu 0,2 dan 5,0. Maka kita tuliskan 2x min y sama dengan min 2. X plus y sama dengan 5. Karena ini dia tandanya beda, maka ditambah. Kalau dia tandanya beda ditambah, kalau ditandanya sama berarti dikurang. Nah, 2x plus x adalah 3x. Ini udah hilang, sama dengan min 2 plus 5 adalah 3. Jadi x sama dengan 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, sehabis itu kita tinggal nyari y-nya nih teman-teman. Kita pakai yang ini. Nah, karena x kita udah ketemu, jadi kita tinggal masukin aja 1 plus y sama dengan 5. Nah, biar angka sama angka, jadi ini pindah ruas ke sini. Karena dia pindah ruas, berarti dia jadinya minus. Jadinya y sama dengan 5 kurang 4 itu hasilnya 5 kurang 1 itu hasilnya 4. Kita sudah ketemu nih, titik yang baru adalah 1,4 untuk x dan y. Nah, kita langsung menentukan f, x, y-nya itu 6x plus 10y ya. Jadi 0,2, 5,0 dan 1,4. Kita buat 6 plus 10 10 10. Nah, di sini x-nya itu adalah 0, x-nya 5, x-nya 1. Di sini y-nya 2, y-nya 0, y-nya 4. Hasilnya karena 6 kali 0 itu hasilnya 0, berarti kita langsung aja ya, ini hasilnya itu 20. Itu hasilnya 30. Nah, ini hasilnya 6 tambah, jadi hasilnya 46. Ini 30 ya teman-teman, bukan 300, tapi ini 30. Nah, terus abis itu kita lihatlah nilai maksimum yang ada di sini adalah 46 dan nilai minimum adalah 20. Selesai. Terima kasih teman-teman. Pada soal kali ini kita akan membahas tentang burina, yaitu merupakan penerapan dari SPL dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang harus kita lakukan menentukan nilai x dan y-nya. Yang pertama kita harus tulis tentang coklat dan red velvet yang merupakan dagangan dari burina. Ini untuk biayanya. Ini produksinya itu X, ini Y ya. Terus maksimalnya ini ada 500 dan 10.000. Ini biayanya ada 13.000 dan maksimalnya 5.600.000. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita untuk itu kita kalikan ya. Jadi X plus Y, karena ini maksimal berarti kita menggunakan kurang dari ya, 500 dan 10.000 X plus 13.000 Y kurang dari 5.600.000 juga, karena dia maksimal, maka menggunakan kurang dari. Nah, sehabis itu kita membuat tabel kayak untuk sumbu X gitu. Jadi kita pakainya, tapi kita ini dulu. Jadi kita tulis X plus Y 500. Ini untuk SBY, yang sumbu Y-nya ini X, ini Y, ini titik koordinatnya. Kita tutup kalau untuk mencari nilai X. Kalau misalnya untuk mencari nilai Y, kita tutup yang nilai Y-nya. Jadi 500 sama 0, 500,0. Kita untuk nyari nilai X, nilai Y kita tutup X-nya. Jadi 0,500.
0 kurang dari 500 itu benar ya. Nah, terus untuk selanjutnya ada yang 10.000 X plus 13.000 Y kurang dari 5.600.000. Nah, sini kita buat lagi nih untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini koordinatnya. Nah, udahlah, kita kalau nyari X, kita tutup yang Y-nya. Berarti 5.600.000 bagi 10.000 itu hasilnya 560. Ini 0. 560,0. Dan 13.000 5.600.000 dibagi 13.000 itu hasilnya 431. Itu aslinya koma, tapi kita bulatkan saja ya, jadinya 431. Jadi ini 0, ini 431, jadi 0,431. Nah, untuk ini 0 lebih besar daripada 5.600.000 itu benar ya teman-teman? Benar. Lalu kita membuat untuk grafiknya. Jadi kita buat seperti ini. Untuk yang di sini ada 500 dan ada 500 dan ada 431. Karena di sini untuk nilai Y, sini untuk nilai yang X. Nah, di sini berarti ada yang 431. 431 itu kan di sini ya. Jadi di sini ada yang 500 dan ada yang 560. Jadi 500 kita tarik garis sama 500, 431 kita tarik garis sama yang 560. Nah, di sini tuh kita arsir ya teman-teman, karena ini benar, ini juga benar, jadi kita titiknya di sini yang diarsir. Kita sudah ketemu nih teman-teman, untuk titiknya tuh ada di sini, dan di sini. Untuk mencari ini kita harus menggunakan eliminasi. Kalau ini sudah ketemu, jadinya 0,431 dan ini 500,0. Nah, untuk lembar selanjutnya, kita pakai tahap yang eliminasi. Jadi tuh X plus Y sama dengan 500. 10X plus 13Y sama dengan 560.000. Ini sudah kita ganti ke K ya teman-teman, karena kalau misalnya masih kayak angka yang sama itu bakal susah karena banyak nolnya. Terus kita kalikan agar atasnya sama ya teman-teman. Kita di sini mau menghilangkan nilai yang X-nya. Jadi ini 10X plus 10Y sama dengan 5.000. Nah, ini di bawahnya 10X plus 13Y sama dengan 5.600. Karena ini tandanya sama, berarti dikurang. Nah, ini kan habis ya teman-teman. Jadinya 10 dikurang 13 itu min 3Y sama dengan min 600. Karena 5.000 dikurang sama 560. Nah, Y-nya itu hasilnya min 600 dibagi min 3 sama dengan 200. Jadi Y-nya itu adalah 200 ya teman-teman. Nah, terus di sini kita mau mencari yang X-nya, karena yang Y-nya udah ketemu, jadi kita lebih mudah ya teman-teman. Jadi X plus 200 sama dengan 500. X, nah karena ini dia biar sama-sama angka, jadi kita pindah ruas nih ke sini. Ini kan plus, kita rubah ke sini jadi dia jadi minus. Jadi minusnya tuh, jadi 500 kurang sama 200, hasilnya adalah 300. Jadi X-nya itu 300, Y-nya itu 200 ya teman-teman. Nah, untuk fxy-nya itu berarti sudah bisa kita cari nih teman-teman. Jadi f x, y sama dengan 400
X plus 300Y. Nah, terus fx-nya itu kita ambil dari sini dan juga sini teman-teman. Jadi 300, 200 sama dengan 1.200.000 plus 600.000 sama dengan 1.800.000. Nah, ini untuk baru hasilnya ya teman-teman. Jadi 500,0 sama dengan 2.000.000. Udah teman-teman, ini cara penyelesaiannya. Terima kasih. Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal eksponen ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus pindahkan ruas dulu agar menghilangkan nilai min yang ada di sini. Jadinya Y 2/3 dikali dengan X 2/3 dikali sama Y min 4/3. Di sini sudah hilang ya teman-teman tandanya, jadinya bukan minus lagi tapi sudah jadi positif. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus menyamakan yang bilangan pokoknya ini sama. Contohnya kayak A B per C itu B per C itu jadinya A B dikurang C, karena dia jika pembagian itu jadi pengurangan dan jika perkalian jadi pertambahan. Saya di sini mau menyamakan nilai yang y-nya dulu ya teman-teman. Jadi y 2/3 dikurang dengan min 4/3 dikali dengan X 2 dikurang 2/3 3/4. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman, 2 dikurang 4 nih hasil jadi plus ya teman-teman. Jadinya y 6/3 dikali dengan X, ini 2 kurang 2 itu hasilnya 0, jadi kita tulis ini 3 teman-teman. Jadi 3/4. Nah, 3/4 ini kita tulislah di sini. Kita kan ini udah sama semua ya teman-teman. Jadinya kita harus coret. Maaf teman-teman, ini apa namanya? 4 ini teman-teman nih. Jadi 4/3. Nah, jadi tuh ini kita udah bisa coret teman-teman. Jadi kita coret ini, kita coret ini, kita coret ini, kita coret. Nah, karena ini masih ada sama, jadi kita coret ini, kita coret. Nah, yang tersisa ada y 6/4 dikali dengan 4 bagi 4 itu 1 ya teman-teman. Jadi x nya itu 1. Nah, jadi kalau misalnya dikeluarin itu jadi y 6/4 kali x pangkat 1. Nah, ini biar kita jadi satukan aja, jadi y 6/4. Hasilnya XY 3/2. Kenapa bisa 3/2? Karena 6 dan 4 jika dibagi 2 hasilnya adalah 3, hasilnya adalah 2. Selesai. Nah, untuk soal yang kali ini teman-teman, di sini sudah ada pilihan jawaban dari saya, ya ini adalah D. Coba kita buktikan ya teman-teman. Nah, ini tuh kita jadikan sebagai 0 aja teman-teman ya. Jadi 0 kurang dari 12 itu benar apa salah? Itu tuh benar ya teman-teman, karena dia lebih kecil daripada 12. Nah, sedangkan yang ini 0 lebih besar daripada 12. Ini tuh jawabannya salah ya teman-teman, karena 0 itu lebih kecil daripada 12 kan seharusnya, kayak contoh soal yang di atas. Nah, ini kita gambarkan sebagai garis pertama. Ini kita gambarkan sebagai garis kedua. Nah, untuk di garis pertama ini harusnya tuh benar, dia tuh mengarah ke dalam ya teman-teman nih. Mengarah ke sini. Benar. Jadi dia mengarah ke dalam. Jadi mengarah ke sini kan. Nah, untuk jawaban yang salah ini, itu salah. Jadi mengarahnya ke luar. Jawaban yang paling mendekati dan benar adalah jawaban yang di teman-teman di pilihannya. Oke, terima kasih. Berikutnya itu ada seorang pedagang sepeda ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menuliskan untuk X ini merupakan jumlah dari sepeda roda 3. Nah, kalau misalnya yang Y itu jumlah sepeda tanpa pedal.
Nah, sehabis itu kita jadikan X plus Y kurang dari 15. Harga dari mereka ya teman-teman, itu tuh sepeda roda 3 harganya 800.000, harganya 800.000. Nah, kalau misalnya sepeda tanpa pedal ini harganya itu 950.000. Nah, untuk keduanya modalnya itu sebesar 12.900.000. Nah, ini kita tinggal jumlah saja, terus kita bagi dengan 50.000. Nah, jadi kita tambahkan 800.000 X plus 950.000 Y kurang dari 12.900, maaf. Kenapa itu kurang dari? Karena dia adalah maksimum dari modal tersebut ya. Terus kita bagi dengan 50.000. Nah, jadi ini untuk hasilnya teman-teman. Jadi karena 800.000 dibagi dengan 50.000 itu hasilnya adalah 16X. Ditambah dengan 950.000 dibagi 50.000 adalah 19Y. Nah, sehabis itu 12.900.000 dibagi dengan 50.000 itu hasilnya adalah kurang dari 258. Nah, karena sepeda harganya itu tidak mungkin minus teman-teman. Nah, maka jadi X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Jadi X lebih besar daripada Y 15, 16X plus 19Y kurang dari 258. Yang benar X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Terima kasih.